Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tia Lutfianisa dengan NIM 51212120019 dari Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan mempraktekkan tentang basis data praktek sesi ke-6, yaitu mengenai DDL atau Data Definition Language pada SQL. Nah, di MySQL ini kita akan belajar membuat struktur tabel, menambah ataupun menghapus tabel. Kita buka dulu MySQL Workbench kita. Nah, di MySQL ini setiap data-datanya akan disimpan di dalam tabel. Jadi kita akan belajar bagaimana cara untuk membuat tabel. Di SQL ini juga ia mempunyai storage engine yang gunanya untuk melakukan pengolahan data seperti storage engine yang biasa default digunakan di SQL ini biasanya ada InnoDB. Ataupun jika kita ingin melihat engine lain, kita bisa show engines menggunakan perintah show engine. Lalu kita execute. Nah, di sini ada beberapa engine-engine yang digunakan di MySQL Workbench ini. Nah, teman-teman, selanjutnya kita akan belajar bagaimana cara membuat tabel di MySQL Workbench. Setiap tabelnya itu ia menyimpan satu jenis data. Misalkan kita ingin membuat database tentang toko online, maka misalkan di dalam database tersebut terdapat tabel barang, tabel penjual, tabel pelanggan, dan lain sebagainya. Nah, sebelum kita membuat tabel, tentunya kita akan membuat dulu database-nya dengan menggunakan perintah create database. Misalkan kita ingin membuat database toko online. Perintahnya kita execute. Setelah ada tanda panah ini, berarti database-nya sudah ada. Nah, jika di skema ini belum muncul, tinggal di refresh saja. Maka toko online-nya sudah ada di sebelah sini. Kita bisa double klik untuk menggunakan database ini sebagai database default, maupun kita bisa use toko online. Maka ia akan menjadikan toko online ini sebagai default untuk database yang kita digunakan ketika kita menggunakan Workbench ini. Nah, setelah kita membuat database-nya, kan di sini ada tables, views. Di tabel sini kita akan membuat tabelnya nih, karena ini belum ada, kita show dulu, show tables. Nah, belum ada tables, jadi kita akan membuat tabel-tabelnya. Nah, yang pertama kita akan membuat tabel barang. Caranya yaitu menggunakan perintah create table. Nama table. Nah, kita kan akan membuat tabel barang, jadi namanya barang. Lalu di dalam tabel barang ini ada apa saja sih kolom-kolomnya? Ada kode, dengan tipe integer atau biasanya digunakan sebagai tipe data angka. Ada nama, varchar, limitnya value-nya 100, koma, lalu ada harga integer juga, selanjutnya jumlah integer. Nah, karena jumlah ini merupakan data terakhir, jadi kita tidak perlu lagi menggunakan koma. Langsung saja. Nah, untuk selanjutnya ini kita bisa menuliskan engine yang kita inginkan. Misalkan kita ingin menggunakan engine InnoDB. Tapi walaupun kita tidak menuliskan engine ini akan secara default digunakan sesuai dengan default engine yang tadi. Karena yang di show engine ini defaultnya ini InnoDB, maka akan otomatis menggunakan engine InnoDB. Nah, setelah kita execute, di sini sudah tercreate table barangnya. Untuk melihatnya kita bisa show table.
show tables, kita execute lagi. Nah, sudah ada tabel barang di sini. Setelah kita membuat tabel barang, kita ingin melihat nih bagaimana strukturnya di dalam tabel barang ini. Nah, cara untuk melihat strukturnya kita menggunakan perintah describe atau bisa disingkat des. Kita describe barang. Execute. Nah, di sini muncul kolom-kolomnya, ada kolom kode, ada nama, harga, jumlah, tipenya juga muncul, nolnya juga muncul, dan lain sebagainya. Setelah itu, jika kita ingin mengetahui bagaimana sih cara meng-create table barang ini, nah kita bisa menggunakan perintah show create table barang. Table, nama tablenya barang. Kita execute. Nah, di sini bisa diperlihatkan bagaimana sih cara membuat table barang ini. Nah, caranya dengan create table barang dan lain sebagainya ini dituliskan di dalam sini. Jadi seperti itu untuk melihat perintah dalam membuat table tersebut seperti apa. Selanjutnya, kita bisa mengubah struktur table ataupun menambah, menghapus, merubah nama, modify tipe data maupun posisi, atau istilahnya kita dapat merubah struktur-struktur yang ada di dalam data. Caranya itu menggunakan perintah alter table. Misal nih kita ingin menambahkan kolom deskripsi di dalam table barang. Kita tulis alter table, nama tabelnya table barang, lalu kita enter, kita add kolom untuk perintah menambahkan kolom. Misalkan deskripsi. Nama kolomnya deskripsi, tipe datanya teks. Titik koma, kita execute. Nah, sudah berhasil, kita describe lagi. Apakah benar sudah muncul? Nah, sudah muncul di sini, describe text. Tetapi selain dalam meng-add juga kita bisa menghapus data. Misalkan nih kita kasih contoh saja. Kita tambah dulu kolom salah. Nah, setelah dibuat kolom salah, des lagi nih. Apa benar udah ada kolom salah yang tadi? Nah, udah ada, kita coba untuk hapus alter table barang. Nah, untuk menghapus ini menggunakan perintah drop salah. Lalu kita execute. Kita describe lagi nih. Nah, kolom salahnya sudah terhapus. Selain daripada menambahkan maupun menghapus kolom, kan alter table ini tadi mempunyai banyak fungsi ya, diantaranya untuk memodify, merename. Coba kita ingin merename kolom kode ini menjadi ID misalkan. Kita tulis alter table barang. Rename kode. To ID misalkan. Kita execute. Ada kesalahan sintaks. Alter table barang, rename kolom, kode to ID.
Kita execute, sudah berhasil di rename. Kita cek dulu. Nah, yang tadinya kode sudah menjadi ID. Selain merename, kita juga bisa memodify, teman-teman. Bisa memodify. Misalkan kita ingin modify alter table barang, modify nama yang tadinya varchar 100, kita ingin rubah posisinya, misalkan posisinya ingin di setelah deskripsi, after deskripsi. Kita execute, sudah berhasil termodify. Nah, selain merubah posisi juga kita bisa merubah, misalkan yang tadinya varchar itu varcharnya 100, misalkan ingin kita ubah jadi 200. Nah, kita bisa merubahnya menggunakan alter table. Kita execute, kita describe lagi, teman-teman. Nah, varcharnya sudah berubah menjadi 200. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang null value. Nah, di sini kan ada null nih, yes ini. Nah, null ini adalah sebuah nilai ketika kita tidak mengisi data ke dalam kolom. Nah, tetapi jika kita tidak ingin null ini muncul ketika kita tidak menambahkan data, maka kita bisa mengubahnya menjadi not null. Perintahnya itu masih sama menggunakan alter table. Tulis nama tabelnya barang, lalu kita modify nih, modify misalkan nama varchar 200 not null. Nah, seperti ini. Jika ingin menggunakan default, misalkan kalau misalkan tidak diisi, defaultnya apa? Defaultnya kita tulis. Sekarang defaultnya ini tanda garis aja. Defaultnya kita execute. Nah, sudah terubah jadi not null. Kita describe lagi. Nah, untuk nama ini sudah berubah, nullnya menjadi no. Selanjutnya kita rubah lagi alter table barang. Untuk kolom selanjutnya ID. Kolom selanjutnya kita modify ID, tipe datanya integer. Untuk ininya not null, default nullnya. Not null. Kita execute. Sudah berhasil. Selanjutnya kita masih sama, perintahnya kita rubah yang jumlah. Nah, untuk jumlah ini
not null-nya itu bisa kita menggunakan default value menjadi 0. Tinggal tulis default 0. Nah, selanjutnya masih sama yang harga. Kita describe apakah sudah berubah. Nah, untuk di sini ID-nya sudah berubah. Harganya sudah berubah, tidak nol ya hasilnya. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari, saya akan mempraktikkan tentang default value atau default yang khusus untuk tipe data datetime atau timestamp yang biasa digunakan pada kunci current timestamp. Caranya misalkan kita ingin membuat alter table barang dulu, membuat kolom waktu dibuat dengan tipe data datetime not null, defaultnya kita current timestamp. Nah, jadi ketika kita membuat suatu table atau suatu data dimasukkan ke dalam table, kolom waktu dibuat ini akan secara otomatis terisi dengan current timestamp atau waktu saat ini, waktu ketika si data tersebut dimasukkan. Kita execute, lalu kita describe. Nah, sudah muncul di sini ya di tabelnya. Selanjutnya kita akan mempraktekkan bagaimana cara insert data menggunakan perintah insert to into barang. Into table barang. Kita masukkan kolomnya apa. Lalu value-nya. Misalkan value-nya 1. Namanya apel. Lalu kita execute. Unknown kode. Oh. Sudah di rename jadi ID. Kita execute. Sudah berhasil. Selanjutnya, jika ingin melihat apakah data tersebut sudah masuk ke dalam kolom kita bisa menggunakan perintah select terus bintang from barang. Execute. Nah, di sini nama Apple ini sudah terbuat datanya, ID-nya 1 karena data yang lainnya belum dimasukkan, jadi secara default ini dia jadi 0. Nah, yang tadi waktu dibuat juga jadi current timestamp. Nah, selanjutnya jika kita ingin menghapus isian tabel ini, kita bisa menggunakan perintah truncate barang atau nama tabelnya. Nah, truncate ini kita bisa menghapus data yang ada di dalam barang ini. Kan tadi kita sudah masukkan data apel ini. Kita cek lagi menggunakan select bintang from barang. Apakah sudah terhapus atau belum? Nah, yang tadi apel itu sudah hilang karena sudah dihapus menggunakan perintah truncate. Selanjutnya, jika kita mau menghapus semua tabel beserta isi-isinya, kita bisa menggunakan perintah drop table. Drop table, nama tabelnya apa? Kita execute. Nah, jika sudah mendrop ini, maka tabelnya akan hilang. Di dalam database itu akan hilang beserta isi-isinya. Kita show tables. Hilang.
Nah, sekian praktek dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.